Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhana Latia dengan NIM 215231123 dari kelas PBS 2D. Di sini saya akan sedikit mengulik peristiwa di masa silam mengenai Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti adalah sebuah kesepakatan VOC dengan pihak Mataram yang diwakili oleh Sultan Pakubuwono III dan kelompok Pangeran Mangkubumi. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755. Pemberian nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Giyanti, yang sekarang sudah berganti nama menjadi Dukuh Kerten, Jatiharjo, Karanganyar. Dalam perjanjian Giyanti tersebut, Mataram terbagi menjadi dua wilayah, yaitu sebelah timur yang dikuasai oleh Mataram atau Sultan Pakubuwono III di Surakarta, dan sebelah barat yang dikuasai oleh Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I yang bertempat di Yogyakarta. Selain itu, pihak VOC Belanda berhak menentukan siapa yang menguasai kedua kerajaan tersebut. Demi keuntungan pribadi, Pangeran Mangkubumi membuat pilihan untuk menyeberangi dari kelompok pemberontak dan bergabung dengan pemegang kekuasaan dalam melawan pemberontakan yang dilakukan oleh Pangeran Sambernyawa. Pada tanggal 10 September 1754, seorang VOC yang bernama Harting berkunjung ke Semarang untuk menemui Pangeran Mangkubumi untuk mengadakan suatu perundingan. Perundingan tersebut bersifat tertutup dan hanya dihadiri oleh beberapa orang saja, yaitu Pangeran Mangkubumi, Pangeran Notokusumo, dan Tumenggung Ronggo. Untuk VOC sendiri, Harting bersama pendampingnya yaitu Breton, Kapten Dongkal bersama sekretarisnya, dan guru bahasa. Perundingan tersebut membahas mengenai pembagian Mataram. Harting memberikan penawaran Mataram sebelah timur, namun usulan Harting ditolak oleh Pangeran. VOC mengusulkan agar Mangkubumi jangan memakai gelar sultan dan menentukan daerah mana yang ingin beliau kuasai. Pada tanggal 23 September 1754, Pangeran Mangkubumi menggunakan gelar sultan dan juga mendapatkan setengah dari kerajaan. Untuk pantai utara Jawa adalah kawasan VOC. Pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwono III memberikan surat kepada Gubernur Jenderal VOC untuk persetujuan Gubernur Jawa Utara dan juga Mangkubumi. Dari hasil perundingan tersebut, maka tercetuslah Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti terdiri dari berbagai pasal, antara lain sebagai berikut. Pasal 1, Pangeran Mangkubumi diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono Senopati Ingalogo di atas separuh kerajaan Mataram yang telah diberikan kepada beliau dengan hak turun-temurun. Pasal yang kedua, diupayakan kerjasama antara VOC dengan rakyat Kasultanan Yogyakarta. Pasal 3, para bupati dan pepatih dalem bersumpah setia di hadapan VOC. Pasal 4, Sultan tidak berwenang mengangkat dan memberhentikan bupati dan pepatih dalem sebelum disetujui VOC. Pasal 5, Sultan tidak berhak menuntut Pulau Madura dan daerah-daerah pesisir kepada VOC. Namun VOC memberikan ganti rugi 10.000 rial per tahun. Pasal 6, bupati yang memihak VOC dalam peperangan berhak diampuni Sultan. Pasal 7, Sultan akan memberi bantuan kepada Kasunanan Surakarta sewaktu-waktu jika diperlukan. Pasal 8, Sultan harus menjual bahan makanan kepada VOC dengan harga yang disepakati. Pasal 9, Sultan berjanji menaati segala macam perjanjian yang pernah diadakan antara penguasa Mataram terdahulu dengan VOC. Dampak Perjanjian Giyanti adalah kerusuhan terus berlangsung. Hal tersebut karena Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said tidak ikut serta dalam perjanjian tersebut. Namun saat ini kerusuhan tersebut sudah tidak terjadi lagi di Indonesia. Nah, itu tadi mengenai Perjanjian Giyanti dari mulai sejarah, kemudian isi, dan juga dampak dari perjanjian tersebut. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.